Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Agape Church Samarinda yang hari ini sudah siap untuk bersama-sama dengan tim pelayanan pujian untuk kita mau menyembah Dia, beribadah pada pagi hari ini. Saya berdoa kita semua dalam kondisi yang baik, sehat. Seberbanyak di tempat ini percaya bahwa Allah kita dahsyat, kita lambaikan tangan kita. Ya, luar biasa, Allah kita dahsyat. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saya mau membacakan dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 dan 7. Menyampaikan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini kembali dalam tempat ruang ibadah virtual ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, hari ini Tuhan kami mau rasakan lawatan Tuhan lebih lagi. Kami percaya ketika hari ini Tuhan kami berdoa memuji menyembah. Ada kekuatan, ada pembebasan, ada penyembuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari Tuhan, Engkau melindungi kami, mari Tuhan, Engkau mengurapi kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap alat perangkat yang kami gunakan, wifi, HP, LCD dan semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar, boleh kami terima dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan awal, dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita panggil namanya Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Serukan Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan serukan Bapa. Bapa, Bapa,
ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Tidak memandang apa yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang mencintai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, buat cintanya Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Mari serukan dengan lembut, sungguh besar. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Bapa, ku mengasihimu. Benar Bapa, kami mengasihi Engkau. Ku mengasihimu. Mari kita sembah Allah kita, mari kita tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan namamu, sembah Mengasihimu, Bapa. Kau Allah kami yang hebat. Kau Allah yang dahsyat, Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami selalu memuji dan memuliakan Engkau. Biar hidup kami selalu memuji dan memuliakan Engkau. Apapun kondisi kami, apapun musim kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau, yes Lord. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu
Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan Amin. kita. Amin. 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 Haleluya. Kita mau sorakan dengan iman. Sama-sama di rumah katakan, haleluya Jesus. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, kau kekuatan kami Tuhan. Sama-sama katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Sama-sama katakan, kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yes, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang kau berikan Bapa. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, yes, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Yes God, kami percaya Tuhan, kau jaminan hidup kami Tuhan. Kau perisai hidup kami, tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Hanya padamu kami berserah Tuhan. Haleluya, kau kekuatan kami Tuhan, gunung batu kami, keselamatan kami Tuhan. Sama-sama katakan, kau kekuatanku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau jaminan dalam hidup kami. Sebab Engkau jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang tadi saya sampaikan, apapun musim dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu selalu abadi. Kasih Tuhan itu selalu ada. Sehelai rambut pun jatuh dari kepala kita, Beliau memperhitungkan itu. Dia yang selalu mengenyangkan kita dalam kondisi apapun. Berkat-Nya selalu ada untuk kita. Haleluya.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita suruhkan musim akan selalu berganti. Ku berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin bahwa Kau Tuhan yang memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Kami yakin bahwa Tuhan yang melindungi kami. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya.
kepada Bapak Samuel, dipersilahkan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga sampai hari ini kami bisa menikmati hari-hari kami bisa menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami masih diberikan nafas hidup umur panjang oleh Tuhan. Tuhan, di mana kami melihat ada banyak orang hari ini sedang bergumul dengan kehidupan mereka, tetapi hari ini kami boleh bersyukur, bahkan kami bersyukur karena kami masih diizinkan Tuhan menghadap hadirat-Mu dalam persekutuan orang-orang percaya di dalam satu tubuh, di dalam satu keluarga besar Agape Church Samarinda. Tuhan, memberkatilah persekutuan kami dalam ibadah online hari ini ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami Tuhan. Sekalipun kami berpisah dalam secara fisik, kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi Allah hadir di dalam kehidupan kami, hadir di dalam persekutuan ini, dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu, biarkan kami duduk diam, menjadi seorang murid yang diajar oleh kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu, setiap perkataan hamba-Mu akan diberkati oleh Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Tuhan, berbicara dan tuntun langkah kami oleh kebenaran firman. Kami butuh firman itu. Kami butuh tuntunan firman Bapa, supaya hari-hari di mana kami hidup ini, hari di mana kami ada berada di akhir zaman ini Tuhan, kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih tim pemuji yang sudah memimpin kita hari ini untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Dan saya ingin memastikan bahwa suara saya bisa terdengar dengan baik, juga gambar saya bisa terlihat. Kalau saudara bisa mendengar suara dengan saya dengan baik, boleh kasih emoji jempolnya yang bisa. Kalau yang sudah buka kamera, cukup begini saja, saudara ya. Puji Tuhan, terima kasih. Berarti suara saya dan gambar saya bisa terdengar dengan baik. Tuhan berkati kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, saudara-saudara, dengan satu judul, dan ini judul ini saudara perhatikan baik-baik, masih ada dalam tema kita di bulan ini, yaitu Be Strong. Saya berikan judul khotbah saya adalah jadilah kuat, saudara-saudara, jadilah kuat di dalam menghadapi fenomena akhir zaman. Jadilah kuat di dalam menghadapi fenomena akhir zaman. Saya ingin mengajak kita membaca dulu satu ayat firman Tuhan. Ya, saya itu ayat firman Tuhan, dua ayat, bukan satu ayat, dua ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mari kita ucapkan bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekali lagi, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, ini saya pinjam dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Saya pinjam kalimat ini dan menjadi tema bagi kita, yaitu jadilah kuat dalam menghadapi fenomena akhir zaman. Kita harus berdiri teguh, bersiap, saudara-saudara, bersikap seperti laki-laki dan tetap kuat. Berdiri teguh dalam iman, bersikap dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, kalau bicara tentang lakukan pekerjaanmu di dalam konteks ayat-ayat yang ditulis Rasul Paulus, memang bisa secara umum itu bicara tentang pekerjaan kita, tapi lebih banyak mengenai pekerjaan pemberitaan Injil. Jadi lebih banyak bicara tentang pekerjaan pelayanan. Nah, oke, bisa minta tolong di mute, Gus, bisa minta tolong saya. Ya, oke, terima kasih. Ya. Saudara-saudara, jadi lebih banyak bicara tentang pekerjaan pemberitaan Injil, bicara tentang pekerjaan pelayanan dan lain sebagainya. Namun itu tidak menutup kemungkinan bicara tentang pekerjaan kita secara menyeluruh, tetapi secara khusus biasanya berbicara tentang itu. Nah, saudara-saudara, mengapa kita harus kuat di dalam menghadapi fenomena akhir zaman ini? Nah, karena saya akan menunjukkan kepada saudara ada kurang lebih ada 4 fenomena besar yang hari ini sedang kita alami, dan ke depan dalam beberapa tahun ke depan saudara akan melihat fenomena ini akan digenapi, akan terjadi. Jadi saudara-saudara, ini sesuatu pesan message yang sangat penting untuk kita perhatikan.
Ya, fenomena yang sedang terjadi hari ini ke depan, minimal saya bagi ada menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah, sudah-sudah, fenomena yang pertama, fenomena akhir zaman yang pertama adalah banyaknya atau meningkatnya angka kematian di muka bumi. Jadi saya ulang lagi, akan ada banyak angka kematian meningkat di muka bumi ini, saudara-saudara. Di mana-mana akan terjadi angka meningkat, yaitu angka kematian yang meningkat. Nah, itu bisa disebabkan karena sakit penyakit, ya, wabah penyakit seperti virus corona yang sedang terjadi. Nah, terutama bagi mereka yang abai terhadap kesehatan. Mereka yang abai terhadap protokol-protokol kesehatan. Mereka yang makan sembarangan tidak terkontrol, mereka yang tidak memperhatikan kesehatan, mereka yang punya pola hidup secara medis, secara kesehatan tidak disiplin dengan baik, mereka akan beresiko mengalami kematian lebih cepat, saudara-saudara. Ya. Lalu saudara-saudara Tuhan, nah kematian ini bukan hanya akibat dari wabah penyakit, tapi juga terjadi karena akibat perang. Nah, apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Kalau di Afrika sudah meningkat cukup tajam, saudara-saudara ya. Jadi sampai ada seruan dari UNESCO karena terjadi di, saya lupa negaranya, saudara Tuhan, di bagian negara Afrika Selatan, saudara-saudara. Nah itu sampai dipesankan bahwa warisan-warisan dunia jangan sampai menjadi korban perang, ya, karena sekarang meningkat. Yang kedua, di kawasan kita, di kawasan Asia Pasifik, sedang terjadi eskalasi peningkatan ketegangan antara China dengan Amerika. Ya, ini bicara tentang apa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Nah, bahkan sekarang saya tidak tahu apa sudah selesai atau belum. Ya, tentara marinir Amerika sudah sedang berlatih dengan tentara angkatan darat dan tentara angkatan laut Indonesia. Nah, ini bisa memicu ketegangan yang lebih tinggi lagi. Ya, tensinya bisa lebih tinggi lagi. Belum yang lain-lain, saudara, yang terlibat lain-lain dan sebagainya. Lalu kemudian itu angka kematian meningkat juga karena bencana alam. Bencana alam terus menerus. Jadi saudara-saudara siap-siap, ini akan terjadi pancaroba musim dan Anda akan siap-siap, ya, karena ke depan ini musim yang pergantian musim ke depan akan jauh lebih ekstrim daripada apa yang terjadi di kemarin-kemarin. Nanti saya akan tunjukkan beberapa fakta, saudara Tuhan. Nah, saudara siap-siap, ke depan ini cuaca akan semakin ekstrim dan kalau bencana alam terjadi di mana-mana, maka angka kematian meningkat dengan tajam luar biasa. Jadi bisa terjadi karena wabah penyakit, lalu kemudian karena perang, karena bencana alam yang terjadi di mana-mana. Dan kalau sudah terjadi perang, terjadi kelaparan, terjadi kemiskinan, terjadi bencana alam, terjadi kelaparan, muncul penyakit. Dan ini semacam 3 hal ini terus akan berkecamuk dalam menjadi sebuah fenomena di mana akhir zaman telah tiba. Yang kedua, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, minta maaf. Yang kedua adalah kejahatan manusia juga meningkat. Ya, di mana-mana manusia menjadi semakin jahat. Saya sangat sedih banget, sedih, benar-benar sangat sedih. Saya sampai meratap di hadapan Tuhan. Betapa tidak jahatnya manusia. Gak usah lihat jauh-jauh, saudara. Lihat di negeri kita, di bangsa kita. Jahatnya pemimpin-pemimpin bangsa ini. Jahatnya para pejabat, jahatnya para politikus di negeri ini. Saya berdoa nih supaya nanti ini diupload di YouTube. Mudah-mudahan ini ada politikus, ada para pemimpin negeri pejabat tiba-tiba klik YouTube AGP Samarinda dan dengar khotbah saya ini supaya mereka bertobat. Sudah tidak jahat seperti ini, jahatnya udah luar biasa ini, extraordinary crime, kejahatan yang melebihi di luar batas kemanusiaan. Bayangkan, di saat rakyat susah, rakyat nggak bisa makan, bantuan sosial dikorupsi, jahat. Saudara-saudara, Indonesia nggak akan maju ketika pemimpin-pemimpin terus seperti ini, saudara. 76 tahun Indonesia merdeka, mentalnya masih mental terjajah. Saya pemimpin-pemimpin negeri ini, dengar nih suara kenabian ini. Bayangkan, dilakukan dari tingkat pusat sampai ke yang tingkat paling bawah. Bantuan sosial yang harusnya untuk memberi makan mereka yang susah, mereka yang kehilangan pekerjaan, dikorupsi sampai miliaran, sampai berapa ratus miliar itu. Tingkat kementerian sosial, menterinya ditangkap.
Pejabat-pejabat kementerian banyak yang terlibat sedang di sidang itu. Sampai turun ke pemerintahan tingkat 2. Bahkan lebih mengerikan, sampai itu nurun sampai ke RT RW. Makanya muncul ribut-ributkan di televisi. Bantuan 300.000 diterima hanya 200.000. Bantuan 300.000 terimanya 250. Korupsi, jahat, kejahatan yang luar biasa. Dan negeri ini nggak akan pernah maju kalau dipimpin manusia-manusia semacam itu. Karena itu saya berdoa, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, jadilah orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan. Generasi muda, jadilah generasi muda yang hebat, yang luar biasa, takut akan Tuhan. Engkau tampil nanti, engkau akan diangkat Tuhan jadi pemimpin negeri ini. Bawa negeri ini kepada terang Tuhan. Takut akan Tuhan, saudara-saudara. Ya, manusia kejahatan meningkat. Pembunuhan terjadi di mana-mana terus. Ya, ada 3 yang disebut dengan extraordinary crime. 3 macam. Yang pertama tadi korupsi. Yang kedua terorisme. Saudara, terorisme. Bersyukur oleh doa-doa kita. Ini 2 atau 3 hari yang lalu teroris di Jawa Tengah, banyak di Jawa Tengah ditangkap lagi, saudara. Nah, ini terus di Indonesia mereka masih terus berkeliaran. Mereka masih terus membangun jaringan. Kita berdoa, Tuhan akan tolong pemerintah bangsa kita. Yang ketiga, saudara Tuhan, yang ketiga, extraordinary itu adalah narkoba. Ya, narkoba, jaringan narkoba di mana-mana luar biasa. Rusaklah bangsa ini. Ini sudah sampai masuk ke desa-desa. Saya masuk ke pedalaman Kalimantan, di Kalimantan Tengah, saudara Tuhan. Lagi youth camp. Saudara-saudara, saya lihat ada anak ngumpul-ngumpul, ternyata mereka lagi ganja. Menyedihkan sekali. Sampai ke desa-desa. Nah, biasanya ini teroris dan jaringan narkoba itu saling memanfaatkan momen. Jadi kalau polisi lagi fokus kepada jaringan terorisme, lagi gencar-gencar nangkap terorisme, maka ini bergerak nih jaringan narkoba. Sebaliknya nih, kalau jaringan narkoba lagi digencar-gencarnya ditangkap-tangkap ini, teroris bergerak. Nah, kita berdoa Tuhan berdaulat atas Indonesia, Tuhan tolong Indonesia. Jadi fenomena yang kedua adalah kejahatan meningkat di mana-mana. Saudara yang berkati Tuhan. Yang ketiga, fenomena yang ketiga adalah hukuman dan penghakiman atas bangsa-bangsa yang tadinya penyembah Tuhan, lalu mereka berbalik meninggalkan Tuhan. Mereka akan menerima hukuman, mereka akan menerima penghakiman. Saudara-saudara. Jadi kalau yang pertama, akan ada banyak kejadian kematian terjadi meningkat di mana-mana. Mengenapi kitab Matius pasal 24, khotbah Tuhan Yesus yang akhir zaman. Lalu yang kedua, kejahatan meningkat di mana-mana, manusia makin jahat. Menggenapi nubuatan dalam 2 Timotius pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, hukuman atas bangsa-bangsa yang tadinya menjadi pusat kekristenan, akan terjadi penghakiman yang tadinya di pusat kekristenan, lalu mereka meninggalkan Tuhan. Kekristenan habis di situ. Dan kemudian selang-selang Tuhan, penghakiman Tuhan, murka Tuhan turun atas mereka. Minta maaf, saya ambil waktu 1 menit saja untuk saya colokkan baterai saya. Ya, nggak sampai 1 menit. Jadi, saudara, apa yang sedang terjadi di Turki? Saudara tahu negara Turki? Ya, hari-hari ini negara Turki ini menjadi indikator bahwa Tuhan sedang mencurahkan murka dan penghakimannya, penghukumannya atas bangsa-bangsa yang tadinya menjadi pusat kekristenan. Lalu mereka berbalik memberontak memusuhi Tuhan, menjadi antikris. Saudara perhatikan, yang terjadi di Turki dalam 2 atau 3 minggu terakhir, di bagian selatan Turki, itu terjadi kebakaran hutan yang hebat sampai melanda rumah-rumah penduduk. Puluhan orang menjadi korban. Nah, perhatikan itu ya. Dan dikatakan dalam catatan kebakaran hutan ini catatan terburuk dalam sejarah Turki. Kebakaran hutan yang sangat luar biasa. Lalu selang Tuhan, anehnya, dalam waktu beberapa hari terakhir ini, di bagian utara Turki, Tuhan menghajar mereka dengan air bah, air bandang. Turki seluruh bagian utara tenggelam, banjir besar, dan puluhan orang meninggal. Dalam berita terakhir yang saya baca, 27 orang meninggal, dan itu masih banyak yang hilang, masih banyak yang terluka. Berarti akan terus bertambah angka itu. Sesuai yang diberkati oleh Tuhan. Nah, tahukah Anda, dan juga yang terjadi di Yunani, daerah-daerah yang dulunya Kristen.
Dan tahukah Anda, Turki ini negara apa ini? Turki itu dulu pusat kekristenan. Pertama kali pengikut Kristus disebut sebagai orang Kristen adalah di Antioquia. Salah satu bagian dari negara Turki. Saudara, kalau Anda membaca kitab Wahyu, antara pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, Anda akan ketemu surat-surat yang ditujukan, pesan-pesan yang ditujukan Tuhan kepada jemaat yang ada di 7 jemaat. Saudara, di Asia Kecil. Adanya di mana? Di Turki. Efesus, Smyrna, dan lain sebagainya. Ada di Turki. Dan itu Turki jauh sebelum Islam lahir di bumi ini. Jauh sebelum Islam ada di bumi ini. Karena Islam muncul tahun 600-an. Saudara, sebelum Muslim menguasai Turki, Turki semuanya Kristen. Menjadi pusat di mana Injil diberitakan. Dari Antioquia diberitakan Injil kemana-mana. Makanya surat khusus, pesan khusus dalam kitab Wahyu ditujukan kepada 7 jemaat yang ada di Turki dan sekitarnya. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah perang salib, kemudian Islam menguasai Turki, yang terjadi kekristenan ditekan habis. Hanya sekitar mungkin nggak sampai 200 atau 300 ribu orang Kristen yang ada di Turki. Dari sekian puluh juta orang yang ada di sana. Kekristenan ditekan sedemikian rupa, saudara-saudara. Anda perhatikan, Tuhan mendatangkan penghukuman supaya apa? Supaya bangsa ini kembali kepada Tuhan, dan ini menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-22. Mazmur pasal yang ke-22. Ya. Saya bacakan buat saudara, Mazmur pasal yang ke-22. Perhatikan pesan-pesan Tuhan ini. Saya baca mulai ayat yang ke-27. Perhatikan, ayat 27 sampai dengan ayat 31. Apa yang dinubuatkan kitab Mazmur? Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Perhatikan 28. Segala ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan Allah, di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak menyambung hidup, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilan kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah mengakukannya. Saudara, Mazmur berkata bahwa seluruh ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan, dan seluruh kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah kepadanya, terutama bangsa-bangsa yang tadinya menyembah kepada Tuhan. Tuhan akan kembalikan. Hari ini fenomenanya adalah Tuhan memberikan penghukuman, Tuhan memberikan penghakiman, dan ke depan Anda akan lihat banyak negara-negara, bangsa-bangsa akan melihat penghakiman ini. Saya tidak tahu kapan akan terjadi, tapi ini menjadi contoh di depan kita sudah terlihat, supaya bangsa-bangsa itu berbalik kepada Tuhan dan menggenapi apa yang dituliskan di dalam kitab Filipi, sudah pasal yang kedua, di mana semua lutut akan berlutut, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, ya, dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu fenomena ketiga. Saudara ke depan akan melihat, dan kalau sudah melihat 3 fenomena ini, berarti 3 fenomena ini akan membawa krisis. 3 fenomena ini akan membawa ketakutan, akan membawa kekhawatiran, dan lain sebagainya. Karena yang pertama, semakin meningkatnya angka kematian. Akibat wabah penyakit, akibat bencana alam, akibat perang, akibat pembunuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam Tuhan, fenomenanya adalah karena akan terjadi peningkatan kejahatan di muka bumi. Manusia makin jahat seperti yang dikatakan dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Lalu yang ketiga, sudah akan terjadi penghukuman bangsa-bangsa.
penghakiman bangsa-bangsa. Dan ini semua menimbulkan krisis. Karena itu pesan Tuhan, berdirilah teguh dalam iman. Jadilah kuat seperti laki-laki dalam menghadapi berbagai fenomena yang akan terjadi. Dan fenomena yang keempat adalah hujan akhir akan tiba. Tuhan akan mencurahkan hujan akhir. Dan ini tentu tidak bicara ketika Alkitab bicara tentang hujan akhir. Ini tidak berbicara tentang hujan secara fisik. Tapi intinya, hujan akhir melambangkan betapa lebatnya, betapa luar biasanya hujan itu. Hujan itu menjadi hujan yang cukup lebat dan mendatangkan berkat. Karena apa? Ketika Alkitab bicara tentang hujan akhir, itu berbicara mengenai tiga atau 4 hal. Saudara, saya lebih suka menyebutnya 3, tapi saudara boleh mengatakan 4. Bicara tentang 4 hal. Yang pertama, akan terjadi pertobatan di mana-mana. Pertobatan massal. Pertobatan Niniwe akan terjadi atas bangsa-bangsa. Terjadi penuaian besar. Saudara, karena orang akan kehilangan harapan. Orang akan kehilangan keyakinan. Saya membaca di berita di CNN. Sudah berita membaca berita online yang dari cnn.com. Selamat Tuhan. Bagaimana ceritakan? Saudara, di Mesir sekarang. Kalau tadi Turki, sekarang Mesir. Nah, Anda bayangkan ya, di kemarin lihat Olimpiade aja itu tim dari Turki, saudara. Waktu mereka main voli, nggak ada yang pakai jilbab, nggak ada yang pakai kerudung, saudara. Itu padahal negara Muslim, semuanya buka kerudung, saudara. Jadi ini sudah mulai terjadi pergeseran. Nah, di Mesir ada banyak orang mulai meninggalkan kepercayaan mereka, saudara, dan mulai bertanya. Bahkan ateis di Mesir mulai berkembang. Ateis. Kemudian deisme. Deisme itu adalah kepercayaan di mana Tuhan ada, tapi Tuhan nggak campur tangan tentang kehidupan kita. Dia hanya menciptakan, lalu kemudian bumi ini dibiarkan begitu saja. Nah, mereka mulai lari ke situ. Dan saya percaya dalam kitab Yesaya dikatakan, kembalilah Mesir anakku. Saya percaya Mesir pun akan bertobat. Mesir akan kembali kepada Tuhan. Dan kita juga berdoa. Bangsa kita. Dalam kitab Yesaya dikatakan, pulau-pulau akan menyembah kepada Tuhan. Satu-satunya negara terbesar kepulauan di dunia adalah Indonesia. Lebih dari 17.000 kalau nggak salah, 17.000 pulau ada di Indonesia. Negara kepulauan terbesar yang kedua adalah Filipina. Filipina ada sekitar berapa ribu. Tapi satu-satunya negara yang terbesar dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Kitab Yesaya mengatakan, dalam Tuhan, pulau-pulau akan datang menyembah kepada Tuhan. Kita akan tunggu fenomena yang ke ini. Hujan akhir dicurahkan, bicara tentang pertobatan. Yang kedua, bicara tentang pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan bekerja semakin dahsyat. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan dia akan bekerja semakin dahsyat lagi. Dan kemudian, sudah oleh karena dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus, maka yang terjadi adalah poin yang ketiga. Arti yang ketiga dari hujan akhir adalah pengenalan akan Tuhan melimpah-limpah. Seperti Alkitab berkata, pengenalan Tuhan itu seperti air yang menutupi lautan. Ya, air yang menutupi lautan. Jadi nanti orang akan semakin kenal Tuhan. Khotbah-khotbah akan semakin menginspirasi, membukakan saudara-saudara, menyingkapkan pewahyuan-pewahyuan di dalam Alkitab, menyingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan. Dan saudara bersyukur dengan teknologi yang ada sekarang. Karena melalui teknologi yang ada, jemaat bisa akses semua terjemahan Alkitab. Jemaat bisa mengakses, bisa belajar semua tafsiran-tafsiran. Saudara, jemaat bisa akses tentang belajar bahasa-bahasa asli, pendapat-pendapat para ahli teologi. Saudara bisa menginstal secara gratis saudara di dalam gadget saudara, dalam laptop saudara, dalam gadget saudara dipenuhi dengan buku-buku yang bersifat Alkitabiah. Saudara akan jadi pintar, semakin mengerti, saudara. Nah, ini keunggulan dari kekristenan. Open, terbuka, transparan. Jemaat boleh melihat kritik-kritik teks dan lain sebagainya, saudara. Sejarah teks itu dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dikatakan pengenalan akan Tuhan semakin meluas. Karena semakin dalam kita belajar firman Tuhan, kita semakin kenal siapa dia. Dan yang terakhir, selamat Tuhan. Bicara tentang hujan akhir. Yang keempat adalah bicara tentang pemulihan. Bicara tentang hujan akhir adalah bicara tentang pemulihan. Jadi bicara tentang pertobatan, bicara tentang pekerjaan Roh Kudus makin besar, kemudian bicara tentang selamat Tuhan, tentang yang ketiga tadi adalah pengenalan akan Allah makin melimpah. Lalu kemudian yang keempat bicara tentang pemulihan semakin luar biasa. Nah, kekasih-kasih Tuhan, Alkitab menjanjikan akan terjadi pemulihan. Nah, ini sebenarnya nanti saudara bisa ini semua menggenapi apa yang dituliskan dalam kitab Yoel pasal yang kedua, kitab Hosea pasal yang ke-1, dan juga kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Saya bukakan buat saudara kitab Kisah Para Rasul pasal yang
3 ayat 19. Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 19 sampai 21. Mari kita perhatikan Kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 21. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ayat 21 Anda perlu perhatikan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saya ulang lagi. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, Anda bisa perhatikan di situ. Kalau Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, pertobatan terjadi di mana-mana. Lalu saudara Tuhan, pengenalan akan Allah terjadi di mana-mana. Maka efek yang terakhir adalah terjadi pemulihan. Saudara dan saya akan dipulihkan, orang-orang Kristen dipulihkan, iman mereka akan dipulihkan, bangsa-bangsa akan dipulihkan. Saya percaya, berdoa, Indonesia juga akan dipulihkan. Imannya, hatinya berbalik kepada Tuhan. Sampai Yesus ada di surga, tunggu sampai pemulihan ini. Karena Tuhan mau semua orang diselamatkan. Dan kekasih-kekasih Tuhan, bersiaplah untuk itu. Bersiaplah untuk itu. Berdirilah teguh dalam iman, dan jadilah kuat seperti laki-laki. Nah, saya ingin memberikan catatan yang saudara perlu perhatikan. Akibat dari fenomena yang terjadi menjelang akhir zaman itu, saudara. Apa yang terjadi? Akibatnya adalah iblis menjadi geram, iblis menjadi marah, iblis menjadi murka atas bumi ini, saudara-saudara. Saya ingin membacakan buat saudara, ya, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12, dan nanti saya minta tolong saudara akan ingat-ingat ayat ini, ya, Wahyu pasal yang ke-12. Tolong nanti saudara ingat-ingat ayat ini, karena saya akan bahas banyak di ayat ini. Wahyu pasal 12. Oke. Saya akan baca mulai ayat yang ke-9, saudara. Mulai ayat yang ke-8. Mulai ayat yang ke-8. Ya, oke, di sini. Mungkin ayat yang ke-7 saja, nggak apa-apa, supaya lengkap. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Perhatikan, mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini nanti menunjuk kepada siapa? Saya beritahukan kepada saudara nanti, ya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Perhatikan ayat 12. Karena itu, bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, di dalam surga. Tetapi dikatakan, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ia tahu waktunya sudah singkat. Akibat dari fenomena, 4 fenomena yang dinubuatkan dalam Alkitab digenapi, maka iblis menjadi geram. Iblis menjadi murka. Dia berjalan terus siang dan malam keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang akan menelan siapa orang Kristen yang dapat ditelan. Jadi ada orang Kristen, sebenarnya kalau orang Kristen sih harusnya nggak bisa ditelan oleh iblis, karena Anda hidup dalam kasih karunia, Anda hidup dalam perlindungan Tuhan. Kalau Anda dalam kasih karunia, iblis nggak bisa sentuh saudara. Dia akan berjalan terus, dia cari orang-orang Kristen yang palsu, orang-orang Kristen yang asal-asalan, orang-orang Kristen yang masih setengah-setengah. Dia akan telan habis. Kenapa? Waktunya sudah singkat. Alasan yang pertama, karena waktunya sudah singkat. Iblis nggak punya banyak waktu lagi. Dia akan berusaha menjatuhkan orang-orang percaya. Karena itu Alkitab menasihatkan kepada kita,
Siapa menyangka dirinya kuat, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Siapa menyangka dirinya hebat, kuat, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Karena nggak ada seorang pun di antara kita yang terlalu kuat. Hanya karena kasih karunia, kalau sampai hari ini kita masih ada di dalam kemurahan Tuhan, kita masih bisa setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, ya, iblis tahu waktunya singkat. Pendeta-pendeta menyebutnya, katanya iblis sedang kerja lembur, katanya begitu. Saudara-saudara, sedang kerja lembur. Waktunya singkat, nggak ada lagi. Maka dia akan berusaha jatuhkan. Siapa yang bisa dijatuhkan? Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa iblis menjadi geram? Karena dia sudah dikalahkan. Dia sudah dikalahkan. Semua senjatanya sudah dilucuti di atas kayu salib. Dalam kitab Kolose dikatakan, Kolose pasal yang kedua, surah ayat yang ke-15. Dia melucuti semua senjata dari pemerintah-pemerintahan. Itu bicara tentang pemerintahan kerajaan kegelapan. Dilucuti dengan memakukannya di atas kayu salib. Iblis nggak punya senjata lagi. Iblis sudah nggak berdaya. Artinya selama Tuhan nggak bisa. Siapapun yang hidup dalam kasih karunia nggak akan bisa disentuh oleh iblis. Karena itu dia menjadi geram, dia menjadi murka, saudara Tuhan. Dia menjadi marah, dia sudah dikalahkan. Dalam kitab Kejadian pasal 3, saudara-saudara, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dikatakan, dan ia meremukkan kepala ular itu. Saudara-saudara, kepala ular itu diremukkan oleh siapa? Oleh Kristus, anak perempuan itu, yang mati di atas kayu salib. Lalu saudara Tuhan, kitab Mazmur pasal yang ke-74 ayat yang ke-14. Mazmur 74 ayat 14 dikatakan, ia meremukkan kepala Lewiatan. Dan Lewiatan adalah binatang di laut, naga di laut yang digambarkan seperti dalam kitab Wahyu. Diremukkan oleh Yesus Kristus. Maka dia menjadi geram, dia menjadi marah. Karena kuasanya sudah terbatas. Nggak punya senjata. Yang ketiga, dia sudah tidak mendapat akses lagi ke surga. Iblis menjadi marah, menjadi geram di muka bumi karena dia udah nggak bisa lagi marah ke surga. Tadi dalam kitab Wahyu dikatakan dia nggak punya tempat lagi di surga. Dia dijatuhkan, saudara, dijatuhkan dan nggak punya tempat lagi, nggak punya akses lagi ke surga. Ya, perhatikan di sini ya, ayat yang ke-8. Setelah dikatakan berperang melawan naga itu dan malaikat-malaikatnya, yang naga dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka, naga dan malaikat-malaikat tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Yang mereka lakukan dulu sebelum Tuhan. Iblis dulu masih bisa dapat akses menghadap Tuhan. Dalam perjanjian lama, dalam Old Covenant, perjanjian lama, iblis masih bisa datang ke surga. Saya lebih tepat sih mengatakan datang menghadap hadirat Tuhan. Seperti dalam kitab Ayub, masih bisa datang menghadap hadirat Tuhan dan menuntut, mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam. Karena belum ada penebusan. Jadi katakan kalau hari ini mereka saleh, hidup benar, karena Tuhan melindungi. Hari ini mereka hidup saleh, benar, karena ya engkau menjaga, engkau memberkati. Lalu Tuhan berkata begini, oke, sekarang dia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya, kata Tuhan dalam kitab Ayub. Sayangkan nyawanya. Jadi iblis diberikan akses. Iblis datang menghadap hadirat. Tapi hari ini sejak Yesus mati di atas kayu salib, sejak Yesus meremukkan kepala ular itu, iblis nggak punya akses lagi. Iblis nggak bisa mendakwa saudara dan saya karena darah Yesus cukup sempurna menyelamatkan saudara dan saya. Iblis nggak bisa mendakwa kita. Dia hanya bisa mendakwa saudara-saudara kita, mendakwa siang dan malam. Itu dalam perjanjian lama. Tapi hari ini iblis nggak bisa mendakwa saudara dan saya karena kita sudah dibungkus dengan darah Yesus. Yesus berkata, sudah genap. Semua tuntutan iblis, semua tuntutan dosa, semua tuntutan hukum Taurat sudah digenapi Yesus di atas kayu salib. Sehingga iblis nggak bisa mendakwa. Nah, kalau saudara gini, kalau ada suara yang menuduh saudara, hanya tuduhan-tuduhan menimbulkan saudara kemudian rasa bersalah. Saudara ingat masa lalu, saudara rasa bersalah. Saudara ingat masa lalu, saudara ingat waktu saudara jahat sekali di hadapan Tuhan, saudara memberontak kepada Tuhan, saudara hidup di dalam dosa. Lalu kemudian, kalau suara itu membuat Anda undur dari Tuhan, dengarkan saya, itu suara iblis. Itu suara iblis. Kalau engkau diingatkan masa lalumu,
lalu membuat engkau menjadi undur dari Tuhan, imanmu jadi lemah, itu suara iblis. Tapi kalau engkau diingatkan masa lalu tentang dosa-dosamu, lalu membuat engkau bertobat, mendekat kepada Tuhan, itu suara Roh Kudus. Jadi Anda harus bisa bedakan mana suara iblis dan mana suara Roh Kudus. Tuhan, saya ini nggak layak. Saya dulu orang berdosa. Saya dulu penjahat, Tuhan. Saya suka tipu orang, saya suka bohongin orang, Tuhan. Tapi saya bersyukur, Roh Kudus, saya bersyukur karena oleh darah-Mu, Tuhan, Engkau ampuni aku, dan aku ingin melayani Engkau. Aku ingin setia kepada Tuhan. Itu dari Roh Kudus. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, aku nggak layak, aku orang berdosa, aku orang yang nggak pantas, aku orang jahat, aku orang kotor, manusia yang kotor. Lalu saudara pergi meninggalkan ibadah. Saudara pergi, saudara menghilang dari persekutuan orang percaya. Saudara tinggalkan Tuhan. Ingat, itu tuduhan dari iblis. Karena itu saudara berkati oleh Tuhan. Hari ini saudara dengarkan. Iblis menjadi geram. Dan karena itu, Anda dan saya nggak bisa main-main lagi. Anda harus kuat dalam iman. Berdiri teguh seperti laki-laki. Sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Sekarang sikap kita harus seperti apa? Sebagai orang percaya, saya akan agak cepat sedikit di sini, selamat Tuhan. Sikap kita sebagai orang percaya, ya, sikap kita sebagai orang percaya. Ini akibat dari iblis. Sekarang saya tunjukkan kepada saudara, sikap kita sebagai orang percaya. Yang pertama, Anda harus hidup dalam ketabahan dan iman. Anda dan saya harus hidup dalam ketabahan dan iman. Izinkan saya membacakan ayat firman Tuhan ini buat saudara. Saudara silakan buka Alkitab saudara. Ya, Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ayat berapa itu? 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Wahyu pasal 13 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan kalau Anda membaca ayat sebelumnya, iblis sang penghujat itu berusaha menarik semua orang mengikuti, menyembah sang naga itu, menyembah iblis. Tapi dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Dan perhatikan kalimat ini. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagian pertama, melihat fenomena yang sedang terjadi. Iblis menjadi murka. Kata para pendeta kerja lembur. Anda dan saya harus semakin tabah. Menghadapi pandemi yang sedang terjadi. Saudara harus tabah. Tabah itu berarti kuat, memiliki daya tahan. Kata Hupomone, Islam Tuhan, harus memiliki daya tahan, memiliki keteguhan, sabar dalam bertahan, sabar menunggu dalam ketekunan, seperti seorang pria, seorang laki-laki yang berdiri tegak, yang tidak menyimpang dari tujuan yang semula. Dia nggak bisa dibelokkan dari tujuan. Tujuan saudara dan saya adalah ikut Tuhan sampai ke surga. Tujuan saudara dan saya ikut Tuhan sampai kita diubah menjadi seperti Kristus. Kita nggak berubah. Memiliki daya tahan. Dan iman katanya. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman dari orang-orang kudus. Iman. Ini, mohon maaf. Ini tidak bicara mengenai iman yang menghasilkan mukjizat. Ini tidak bicara mengenai iman yang saudara perlu uang, Tuhan kasih uang. Ini nggak bicara tentang iman, saya sakit, disembuhkan. Nggak begitu. Tapi ketika bicara tentang akhir zaman, iman lebih banyak bicara tentang keyakinan dan kesetiaan. Yaitu keyakinan yang kuat akan kebenaran bahwa Tuhan adalah pencipta yang berkuasa dan berdaulat. Penguasa satu-satunya atas hidup kita. Dan keyakinan akan yang kuat akan kebenaran. Minta tolong host bisa mute. Minta tolong host. Terima kasih. Ya, ini bicara tentang keyakinan dan kebenaran yang kuat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias yang di dalamnya kita beroleh selamat. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Keyakinan iman yang dibutuhkan
menjelang menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi. Dan bicara tentang kesetiaan, yaitu bicara tentang kesalehan, sekalipun dalam penderitaan dan pencobaan yang terbesar dalam hidup kita. Ketabahan dan iman yang diberikan. Yang kedua, apa yang kita butuhkan? Apa yang kita perlukan menghadapi ini? Yaitu seluruh Anda dan saya harus tetap beritakan kesaksianmu. Wahyu pasal 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian. Ini tidak bicara tentang kesaksian secara umum, artinya kita jadi berkat, melihat hidup kita jadi berkat. Enggak begitu. Ini nggak bicara tentang kesaksian secara umum, saudara, orang lihat, oh orang Kristen itu baik ya. Nggak begitu. Karena Alkitab berkata, mengalahkan dengan perkataan kesaksian. Jadi bicara tentang beritakan Injil. Beritakan Yesus Kristus dengan perkataan kita. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita beritakan dengan berani, dengan tegas. Sampaikan firman Tuhan dengan berani. Itu perkataan kesaksian. Bapak Ibu saudara yang berkati oleh Tuhan. Kalau saudara nggak berani buka mulut, gunakan media sosial saudara. Cantumkan di status saudara, Yesus adalah Tuhan. Cantumkan di status saudara, cantumkan di media sosial saudara, di WhatsApp, di IG saudara, di Facebook saudara. Katakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, rahasianya, saudara dan saya, ada rahasia bagaimana Anda bisa jadi saksi. Yang pertama, kalau Anda sebenarnya sudah diselamatkan. Tidak mungkin Anda jadi saksi kalau Anda tidak diselamatkan. Kalau masih ada keraguan-keraguan dalam hidupmu, nggak mungkin kau berkata tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Anda sudah diselamatkan dan menghidupi keselamatan itu. Yang kedua, Anda mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Ini bukan kisah Rasul 1 ayat 80 ya, kisah para Rasul 1 ayat 8. Ya. Engkau akan jadi saksi di Yudea, Samaria, sampai seluruh bumi, seluruh ujung bumi. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus mengubahkan kita. Kita berani membuka mulut kita, bersaksi dimanapun sudah berada. Dan yang ketiga, rahasia jadi saksi adalah ketika Anda telah mempersembahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya dikatakan, sudah dalam kitab Wahyu pasal 12:11, karena mereka tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Kalau Anda sudah pada tahap ini, kerohanianmu sudah pada tahap ini, di mana Anda berani menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, iblis nggak bisa mengalahkan saudara. Karena apa yang milik berharga terakhir yang kita miliki dalam hidup ini adalah nyawa. Kalau nyawa sudah menjadi milik Kristus, nyawa sudah menjadi milik Tuhan, nggak ada lagi yang bisa diambil oleh iblis. Iblis bisa mengambil kesehatan kita, iblis bisa mengambil harta benda kita, iblis bisa mengambil jabatan kita, bisa mengambil pekerjaan kita seperti yang dialami oleh Ayub. Kesehatannya diambil, harta bendanya habis. Tapi Tuhan bilang gini, sayangkan nyawanya. Nyawa adalah milik terakhir dalam hidup kita yang paling berharga. Dan kalau itu sudah menjadi milik Tuhan, iblis nggak bisa apa-apa. Karena itu, beritakan kesaksianmu kepada dunia yang gelap ini. Kepada dunia yang kehilangan pengharapan ini. Nah, sebagai aplikasi dari ini semua Tuhan, saya dengan cepat ingin saya sampaikan kepada saudara 3 aplikasi, 3 penerapan dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita minta Roh Kudus menolong setiap kita agar tetap kuat dan tabah dalam iman, dalam kesaksian kita kepada Tuhan. Tetap tabah, kuat dalam iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, minta Roh Kudus menjamah saudara-saudari kita atau anggota keluarga kita yang telah pergi meninggalkan Tuhan, yang telah murtad, yang telah meninggalkan Tuhan. Minta Tuhan akan tolong mereka. Jamah hatinya akan berbalik kepada Tuhan dan kembali menerima hidup yang kekal. Karena apa? Waktunya sudah singkat. Waktunya sudah diambang pintu. Dan yang ketiga, mari kita minta Roh Kudus buka jalan dan memberikan keberanian bagi kita untuk memberitakan Yesus Kristus kepada dunia yang gelap ini yang sedang kehilangan pengharapan. Dan saya percaya dunia akan diselamatkan. Seperti Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Mereka yang mau berbalik kepada Tuhan akan diselamatkan. Kasih-kasih Tuhan, fenomena ini akhir zaman pasti akan terjadi. Bagaimana sikap kita? Jadilah kuat seperti laki-laki. Berdirilah kuat dalam iman.
Jadilah seperti laki-laki. Roh Kudus tolong kita. Mari kita naikkan satu pujian dan kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Silakan tempo muji. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menopangku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita haleluya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Benar Tuhan, Kau yang selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ilalabaya shikinara labayara labayara labaya shikinara lamaya. Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan, Engkau kenyangkan dahaga rohani kami Tuhan. Engkau kenyangkan iman kami Tuhan melalui firman-Mu Bapa. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu tuntunan Tuhan. Kami perlu perlindungan Tuhan. Tuhan, firman sudah dibentangkan. Ada banyak fenomena akan terjadi Tuhan menjelang akhir zaman ini. Dan kami perlu Roh Kudus yang menguatkan setiap kami. Kami perlu peneguhan dari Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan kami. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datang atas hidup kami. Haleluya.
Saya berdoa hari ini, saya ingin berdoa buat saudara-saudara hari ini. Barangkali di antara kita yang perlu hari ini, perlu diberikan kekuatan baru oleh Roh Kudus. Kita perlu perlindungan Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan dirinya sudah kuat, sudah teguh. Kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus akan menguatkan kita, meneguhkan kita, melindungi kita. Agar kita mampu berdiri teguh seperti laki-laki dalam iman. Menjadi kuat di dalam iman kita. Kita perlu Roh Kudus. Kalau saudara hari ini mau didoakan, sudah perlu kasih karunia lebih lagi. Sudah perlu Roh Kudus lagi dalam hidupmu. Sudah perlu kuasa firman itu bekerja dengan nyata dalam hidup saudara. Sehingga engkau bisa berdiri tegak di tengah-tengah fenomena yang sedang terjadi. Saudara boleh angkat tangan bersama saya. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan bersama dengan saya. Terima kasih, yes. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Oralawaya sikinara lama-lama. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami Tuhan, kami berdiri tegak Tuhan. Ibaratkan laki-laki Tuhan, yang tidak goyah akan tujuan kami Tuhan. Kami Tuhan perlu Roh Kudus yang melindungi kami Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun kami sampai akhir kehidupan kami Tuhan. Kami sadar, tidak mudah kami menjalani hidup akhir-akhir itu dalam akhir zaman ini. Tentu kami perlu kasih karunia. Hadir dalam setiap kami, teguhkan kami. Para pelayan-pelayan Tuhan, para pemimpin gereja, para jemaat Tuhan, semua diteguhkan. Hari ini Roh Kudus melindungi kami. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus. Saya rindu minta Pak Joko akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Agar firman itu hidup terimpartasi dalam kehidupan kita. Saya minta dengan hormat Pak Joko akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah Kau pakai hari ini untuk menolong kami, untuk mengenal, mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus hari ini mampukan kami mengambil keputusan. Apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu, untuk kami punya komitmen di masa yang sulit. Ada banyak orang di luar sana yang sudah menyerah dengan iman dan pengharapannya. Hari ini Tuhan begitu baik buat kami semua. Kami diingatkan, kami dikasihi. Dan Tuhan sedang menyiapkan masa depan kami yang penuh pengharapan. Hari ini kami memerlukan Roh Kudus untuk mendampingi kami, menguatkan kami, untuk berpegang teguh pada iman kami, akan janji-Mu, akan kesetiaan-Mu, pengorbanan-Mu, yang sudah Kau nyatakan di dalam hidup kami. Sehingga yang dulunya kami orang yang terhilang, dan kami sudah ditemukan. Yang dulunya kami tidak punya pengharapan. Hari ini karena di dalam Yesus, pengharapan itu bukan pengharapan yang tidak nyata, tapi pengharapan yang sudah kami lihat bersama. Terima kasih untuk hari-hari ini, mampukan sekali lagi kami terus menjalani hidup ini mengandalkan Tuhan. Menjalani hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Menjalani hidup tidak lepas dari iman dan pengharapan kami. Sehingga kami tetap berjalan dalam track-nya Tuhan. Kami yakin percaya perlindungan dan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu akan menjadi nyata di dalam hidup kami. Sebab itu hari ini yang lemah, yang hilang pengharapan, kami rindu firman ini berbicara. Firman ini sungguh mengikat hidup kami, menolong kami, menuntun kami, bahkan memberikan jalan langkah hidup kami di dalam terang-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu dan Kau terus memberkati sehingga banyak orang sungguh dibawa dan semakin dewasa dalam Tuhan. Sekali lagi kami rindu bersama jemaat-Mu hari ini berkomitmen untuk setia mengasihi Tuhan di dalam situasi sesulit apapun, karena Tuhan sudah lakukan segala penderitaan dan kesulitan yang tidak pernah melebihi apapun yang sedang kami alami hari-hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami ucap syukur untuk firman-Mu dan dimeteraikan di dalam hati dan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Joko sudah memimpin kita dalam doa, dan saya yakin saudara semua diberkati, saudara semua dikuatkan, diberikan semangat baru dan berdiri teguh semakin kuat seperti laki-laki dalam pengharapan dan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya. Saudara, kita sedang dalam suasana memperingati hari kemerdekaan.
sekaligus kita sedang berjuang untuk merdeka dari COVID, saudara-saudara, merdeka dari pandemi ini. Dan karena itu saya akan mengundang kepada jemaat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, ya kita akan bergabung bersama-sama, saudara-saudara, dalam acara doa gabungan, jadi Agape Church Samarinda dengan City Blessing Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus, jam 8 malam, waktu Samarinda. Jadi jam 8 malam waktu Samarinda, kita sudah siapkan link Zoom yang bisa muat akunnya sampai 300. Karena itu, nanti dalam waktu 1-2 hari ini, nanti sekretariat akan membagikan poster dan link, saudara-saudara, dan tolong itu disebarkan, dibagikan kemana, ajak semua keluarga kita yang di luar Samarinda, ya, yang dari Sulawesi, dari Pulau Jawa, dari Sumatera, di mana, ajak semuanya bergabung, saudara-saudara, supaya nanti kita doa sama-sama. Jadi ini akan dilayani oleh 2 tim, baik dari Agape Church Samarinda maupun dari City Blessing, dan ada pendoa-pendoa syafaat yang sudah ditunjuk, ya, saudara-saudara. Dan nanti seluruh Islam Tuhan, supaya semuanya linknya makin banyak, maksudnya supaya tersebar makin banyak, sehingga banyak yang ngikut dalam acara doa ini. Semakin banyak yang berdoa, Indonesia akan dipulihkan. Amin. Indonesia pasti akan dipulihkan, dilawat oleh Tuhan. Dan karena itu, jangan lupa mengajak keluarga kita, mengajak saudara-saudara kita semuanya masuk dalam Zoom. Nanti sekretariat akan mengirim poster dan link itu dalam waktu 1-2 hari ini, kekasih-kasih Tuhan, ya. Jadi jam 8 malam, jangan lupa jam 8 malam, tanggal 17 Agustus. Nah, itu saja yang terpenting, dan sementara kita masih dalam ibadah online, Bapak Ibu Katolik Tuhan, masih dalam ibadah online sampai kita melihat nanti keputusan pemerintah untuk PPKM seperti apa, dan nanti kami PPG dan full timer akan memutuskan kira-kira ibadah kita ke depan akan seperti apa. Segera kita akan umumkan melalui grup WhatsApp, ya. Jadi ikutin terus pengumuman-pengumuman yang ada. Itu saja dari saya. Mungkin apakah ada tambahan dari sekretariat, dari Pastor Marino, kalau ada seandainya? Apakah ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, kalau gitu terima kasih buat para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani ibadah kita hari ini dengan luar biasa, ya, baik tim worship yang kelihatan di kamera maupun tim multimedia yang tidak kelihatan di kamera kita, dan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan saudara dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam setia beribadah. Tuhan terus memberkati, menjagai kita. Jaga terus kesehatan kita. Sekali lagi saya ingatkan, yang belum vaksin segera usahakan cari informasi kepada pemerintah terdekat, puskesmas, RT RW, kelurahan, tanyakan kapan bisa vaksin, ya di mana dan lain sebagainya. Jadi saudara harus aktif, karena kalau tidak nanti akan melambatnya. Kita dukung dalam doa dan juga kita dukung dalam tindakan kita, dalam keputusan kita untuk protokol kesehatan ini, PPKM ini, sehingga COVID atau pandemi ini segera akan berlalu dari bangsa kita, dari Indonesia. Baik, itu saja. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan naikkan satu pujian. Setelah itu saya akan tutup di dalam doa berkat buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Samuel Darmanto. Shalom Bapak Ibu Saudara, ayo kita semangat lagi. Sudah di penghujung ibadah kita, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah diperlengkapi lebih lagi setelah mendengarkan firman ini. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, buat berkat-Mu, buat firman-Mu. Haleluya. Buat setiap kekuatan yang Tuhan ada dalam hidup kami. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak
keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, sebab kau jaminan hidup kami, Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kekuatanmu Tuhan, buat benteng kehidupanmu Tuhan. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Sebab Engkau benteng hidup kami. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa seperti Tuhan kita mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang telah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba mohonkan berkat-Mu tercurah atas seluruh umat Tuhan sudah beribadah hari ini. Mereka yang sudah melayani, diberkatilah kehidupan mereka. Pekerjaan usaha mereka diberkati oleh Tuhan, kesehatan mereka diberkati. Semua pelayan-pelayan Tuhan, biarlah mereka makin setia, makin sungguh-sungguh diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Demikian pula Tuhan kami jemaat-jemaat Tuhan yang sudah beribadah dengan setia diberkati, dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntun langkah-langkah kami. Kalau ada yang sakit, siang hari hamba berdoa, jamah sembuhkan dalam nama Yesus, pulihkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Mereka yang dalam kekurangan, Tuhan cukupkan. Allah Jehovah Jireh menyediakan buat mereka, cukupkan dan pelihara mereka ya Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dalam usaha pekerjaan, sekolah kuliah mereka, Allah campur tangan. Mereka yang bergumul dengan persoalan keluarga, rumah tangga mereka, Allah campur tangan senantiasa. Berkat-Mu atas mereka berlimpah-limpah. Sepanjang minggu ini kami serahkan seluruh kegiatan kami, baik ibadah, kegiatan ibadah kami, dalam kegiatan-kegiatan usaha pekerjaan kami, semua hal yang kami kerjakan. Tuhan, Roh Kudus pimpin kami agar kami melakukan dengan takut akan Tuhan, sehingga Tuhan membuatnya berhasil. Sekarang Tuhan, biarlah kami, Tuhan, serahkan seluruh kehidupan sisa hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu. Mari umat Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih kemuliaan dan keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya, menyertai kehidupan kita, keluarga kita, kesehatan kita, keuangan kita, semua hal yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hari-hari kita diberkati, masa depan kita diberkati, mulai hari ini sampai selama
lamanya. Terimalah semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang sudah diberkati kita semua berkata amin. Selamat hari Minggu, Happy Bapak Sunday, Ibu Saudara. selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saudara yang ingin memberikan persembahan silahkan ditransfer, atau saudara bisa kumpulkan di amplop. Tuhan berkati. Shalom.